Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muti Motikotul Azizah dan Ribka Kristiani. Pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar terpadu IPS di sekolah dasar. Yuk kita simak materinya. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu tidak apa sih konsep pembelajaran IPS di sekolah dasar itu? Pembelajaran terpadu IPS di sekolah dasar adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan berbagai konsep dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi ke dalam suatu tema atau topik yang relevan dengan kehidupan siswa. Pendekatan ini dirancang agar siswa dapat yang pertama memahami hubungan antara aspek kehidupan sosial secara holistik. Yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Untuk apa? Untuk meningkatkan relevansi dan makna. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui analisis fenomena sosial. Nah, selanjutnya yuk kita simak apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik adalah metode pembelajaran yang mengedepankan proses investigasi, pengamatan, dan pembuktian untuk memahami konsep. Dalam konteks IPS, metode pembelajaran yang menekankan proses ilmiah untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep sosial. Metode ini dirancang agar siswa lebih aktif, kritis, dan kreatif dalam memahami materi serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada peran guru dalam pendekatan saintifik, yaitu guru berfungsi sebagai fasilitator yang memandu siswa melalui setiap langkah dan proses. Guru memberikan bimbingan dalam merumuskan pertanyaan dan menginterpretasikan data untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Maksudnya siswa mengamati fenomena sosial. Yang kedua menanya, yaitu siswa merumuskan pertanyaan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Maksudnya siswa mencari data melalui berbagai sumber. Yang keempat, mengasosiasikan, yaitu siswa menganalisis dan menghubungkan data. Yang kelima, mengomunikasikan, yaitu siswa menyampaikan hasil analisis. Nah, sekarang yaitu analisis pendekatan saintifik pada muatan IPS di sekolah dasar. Pada mata pelajaran IPS, pendekatan saintifik dapat diaplikasikan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, mengamati. Maksudnya, siswa dapat mengamati hal-hal seperti aktivitas ekonomi di pasar, keragaman budaya masyarakat, dan dampak perubahan lingkungan. Yang kedua, menanya, yaitu siswa dapat menanyakan mengapa ada perbedaan harga di pasar atau bagaimana masyarakat menjaga toleransi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, yaitu informasi dapat dikumpulkan melalui kunjungan lapangan, wawancara, membaca buku, atau menggunakan internet. Yang keempat, menalar,
yaitu siswa menganalisis informasi yang diperoleh untuk mengenali pola atau hubungan antara berbagai data. Yang kelima, mengomunikasikan, yaitu siswa mempresentasikan temuan mereka melalui laporan, poster, atau diskusi kelas. Adapun karakteristik pendekatan saintifik dalam IPS di sekolah dasar. Yang pertama, berpusat pada siswa, yaitu siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya penerima informasi. Dua, berbasis pada pengalaman, yaitu pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, sehingga lebih bermakna dan relevan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses, yaitu siswa belajar keterampilan penting seperti mengamati, bertanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengomunikasikan. Yang keempat, yaitu mendorong berpikir kritis. Maksudnya, siswa diajak untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Yang kelima, membangun sikap ilmiah, yaitu siswa mengembangkan rasa ingin tahu, objektivitas, dan keterbukaan terhadap bukti. Setelah mengetahui karakteristik, ada beberapa tantangan pendekatan saintifik pada IPS di sekolah dasar. Yang pertama, keterbatasan waktu, yaitu pendekatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk setiap langkah yang kadang sulit diterapkan dalam alokasi waktu yang terbatas. Yang kedua, kompetensi guru, yaitu tidak semua guru merasa percaya diri atau terampil dalam merancang dan mengimplementasikan pendekatan saintifik secara efektif. Yang ketiga, fasilitas dan sumber belajar, yaitu ketersediaan alat, sumber data, dan lingkungan belajar yang mendukung sering menjadi kendala, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, variasi kemampuan siswa, yaitu perbedaan kemampuan siswa dalam memahami proses saintifik dapat menjadi tantangan, terutama bagi siswa yang kurang terbiasa berpikir analitis. Yang kelima, resistensi terhadap metode baru, yaitu guru dan siswa mungkin merasa sulit untuk meninggalkan metode tradisional dan beradaptasi dengan pendekatan yang lebih aktif dan berbasis eksplorasi ini. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Kesimpulannya, konsep pembelajaran terpadu IPS adalah suatu metode yang menggabungkan berbagai ilmu sosial dalam satu tema, yang bertujuan agar siswa memahami hubungan antara aspek kehidupan sosial secara holistik, serta memberikan pengalaman nyata kepada siswa yang relevan dan bermakna. Kemudian, pendekatan saintifik adalah metode pembelajaran berbasis proses ilmiah dengan tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan saintifik dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap fenomena sosial dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.